Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk napas kehidupan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh bangkit dari tempat tidur kami, dan sebelum kami mulai aktivitas kami akan beribadah bersekutu dengan Tuhan. Salah satunya dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Leonardo Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12. Demikian kesaksian firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Bijak menjalani hari-hari kehidupan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, ada sebuah lagu sekuler miliknya Krisdayanti pada tahun 90-an. Menghitung hari, detik demi detik. Masaku nanti apakan ada, jelang cerita kisah yang panjang. Menghitung hari. Ketika kita menjalani hari-hari kehidupan, kita bangun dari tempat tidur kita, maka kita akan menghitung hari-hari kehidupan kita. Atau seseorang yang baru berulang tahun, katanya panjang umur, sebenarnya umurnya yang sudah semakin mendekati hari-hari kehidupan. Mazmur ini merupakan mazmur yang dituliskan oleh Musa. Kalau kita lihat pembagian dari kehidupan Musa, ada beberapa pakar teologi yang membaginya menjadi 3 bagian. Periode pertama adalah 40 tahun pertama ketika Musa diangkat menjadi anak putri Firaun, ya. 40 tahun itu dia hidup di kerajaan Mesir sebagai seorang pangeran muda yang hebat. Lalu 40 tahun kemudian kedua, yakni dia berada di penggembalaan di Median di rumah mertuanya. Dan 40 tahun ketiga adalah dia dipilih oleh Tuhan, ditentukan oleh Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, dan dia sebagai pimpinan di sana, baik secara pimpinan rohani, pimpinan politik, pimpinan militer. Musa menjadi pimpinannya, dan bagaimana di akhir kehidupannya dia boleh menuliskan sebuah mazmur ini, mazmur di masa tuanya Musa, di mana dia tidak lagi seperti 40 periode kedua dengan bersemangat menggembalakan kambing domba mertuanya. Di hari-hari 40 tahun periode ketiga ini, bagaimana dia menjalani sebagai pimpinan rohani. Dia menghadapi bagaimana orang-orang Israel yang tegar tengkuk itu. Dia menghadapi bagaimana banyak karakter yang harus dilayani dan diselesaikan permasalahannya, karena dia juga menjadi hakim di tengah-tengah bangsa Israel. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, dalam Nats Mazmur 90 ayat 12 ini kita boleh lihat bagaimana Musa mengatakan, yang pertama, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Ketika kita mau bijak dalam menjalani hari-hari kehidupan kita, maka kita meminta kepada Tuhan untuk memulai hari. Kita minta agar Tuhan mengajarkan kita menghitung hari-hari, mengajarkan kita untuk mengisi segala aktivitas kita dengan hal-hal yang positif dan baik dan benar, sehingga melalui hari-hari kehidupan kita yang sedemikian, bahkan dalam Mazmur 90 ayat 10 ini dikatakan usia kita paling 70, kalau kuat 80 tahun, dan hari-hari itu harus kita gunakan semaksimal mungkin, sebaik mungkin, sehingga itu bermanfaat. Seorang teman saya yang baru selesai isolasi mandiri mengatakan, waduh, macam di penjara juga keadaannya, gak bisa ngapa-ngapain, hanya di kamar, makan, tidur, nonton TV, lalu balik lagi gitu, rutinitasnya tidak bisa keluar, maka akan bosan sekali katanya. Dan mari kita belajar untuk menghitung hari-hari kita. Yang kedua yang diingatkan oleh pemazmur ini adalah beroleh hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana dalam menjalani kehidupan, bahwa setiap hari ada pengalaman baru, dan itu boleh kita jadikan pembelajaran. Kata orang bijak, pengalaman adalah guru yang paling baik. Dan saya tambahkan,
Roh Kudus adalah penuntun pengajar yang paling baik juga. Ada pengalaman dan Roh Kudus yang menuntun menjadikan kita bijak dalam menghitung hari-hari kehidupan kita dan mengisi untuk hal-hal positif. Mari kita mulai dengan mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kepada Tuhan, berdoa agar Tuhan menyertai perjalanan hidup kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Ajar kami untuk menghitung hari-hari kami sedemikian dan kami menjadi bijak untuk menjalani kehidupan karena bersama Tuhan, bersama Roh Kudus yang akan menuntun pengalaman-pengalaman baik yang akan kami lalui karena Tuhan bersama dengan kami. Kami mulai aktivitas kami hari ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.